Jadi sebenarnya sumber tsunami itu banyak, tergantung pada pertama ditimbulkan oleh gempa di zona subduksi ya, di zona megatrust namanya. Kemudian apakah digenerate oleh dipicu oleh adanya longsor bawah laut atau ada letusan gunung api bawah laut begitu, atau ketiga-tiganya bersamaan begitu, atau salah satu dari keduanya begitu. Nah kalau kita lihat di selatan Jawa ini yang ada adalah kemungkinan besar gempa itu mungkin juga gempa besar bisa terjadi. Namun demikian kita harus mewaspadai juga gempa yang tidak terlalu besar gitu. Yang magnitudo 7, magnitudo 8 kurang, 6, 7 begitu ya. Tetapi bisa menghasilkan tsunami juga begitu. Itu tergantung di mana gempa itu terjadi dan juga bagaimana morfologi di apa yang kita namakan sebagai palung itu. Halo netizen, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Makasih juga ya, Anda tetap setia menonton video-video yang ada di channel ini. Hari ini kita mau bahas tentang penelitian dari ITB yang menyebutkan adanya potensi tsunami di selatan Jawa dengan ketinggian mencapai 20 meter. Riset ini terbit di jurnal Nature Scientific Report. Nah, menurut riset ITB itu, potensi tsunami tersebut berkisar terjadi di wilayah Sukabumi dan juga di sekitar pantai-pantai di Yogyakarta. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, Tagar TV berhasil menghadirkan ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nugroho Dwi Hananto. Halo Pak Nugroho, apa kabarnya Pak? Selamat Mbak, terima kasih, kabar baik Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Kori? Kabar sehat. Terima kasih Pak Nugroho sudah mau hadir di Tagar TV ya. Ya, sama-sama Mbak, terima kasih. Gimana Oke, Mbak? Pak Nugroho, ini bagaimana Pak tanggapan Anda mengenai riset tim dari ITB ini yang memprediksi akan ada tsunami setinggi 20 meter di Laut Selatan Jawa, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicarakan dari kacamata ilmiah ya Mbak ya, dari kacamata ilmu pengetahuan, apa yang dilaporkan oleh tim ITB ini yang dipimpin oleh Prof. Sri Widiantoro, sebenarnya sangat bagus begitu. Artinya apa? Beliau mencoba untuk mengolah semua data yang ada pada saat ini dengan cara-cara yang mutakhir untuk mendapatkan gambaran awal tentang potensi gempa bumi dan tsunami yang mungkin akan terjadi di zona tunjaman atau zona subduksi Samudra Hindia ke Indonesia di selatan Jawa begitu. Jadi secara ilmiah ini memberikan landasan yang kuat bagi kita untuk yang pertama itu memperkuat perencanaan mitigasi bencananya. Yang kedua, kita harus menindaklanjuti penelitian ini dengan penelitian lain yang lebih teliti begitu, sehingga apa yang kita dapatkan akan lebih akurat di sana begitu, sehingga pengetahuan kita tentang dinamika di zona subduksi itu menjadi lebih lengkap begitu. Kira-kira demikian Mbak. Jadi ini masih tahap awal dan harus kita ikuti dengan penelitian lain yang lebih mendetail begitu ya, supaya kita bisa tahu memang benar bagaimana perilaku dan dinamika dari segmen zona subduksi ini begitu. Apa ada dasar ilmiah Pak yang bisa dijelaskan mengenai potensi tsunami di Laut Jawa ini Pak? Ya, jadi tsunami itu Mbak, itu ternyata setelah kita lihat sejak tahun 2004 ya, itu terjadi, pertama ada gempa yang besar sekali, dan tsunami-nya besar begitu. Seperti apa? Seperti gempa di Sumatera tahun 2004, di Aceh tahun 2004, itu gempanya besar, magnitudo 9,1, tsunami-nya besar sekali, gitu, melanda hampir seluruh Samudra Hindia. Yang pertama contohnya. Yang kedua ada gempa di Tohoku tahun 2011. Itu juga demikian, gempanya sangat besar, magnitudo 9 lebih. Tsunami-nya juga besar, melebihi ekspektasi atau melebihi simulasi yang dilakukan oleh teman-teman Jepang. Sehingga di sana tembok yang digunakan untuk berjaga-jaga kalau ada tsunami datang itu dilampaui oleh gelombang tsunami-nya gitu. Jadi demikian, ada yang gempa besar menghasilkan tsunami yang besar. Tapi ada juga gempa yang sedang-sedang saja. Magnitudo 7, 8 begitu menghasilkan tsunami yang besar. Contohnya di selatan Jawa, di di Pangandaran itu pernah ada gempa magnitudo tidak terlalu besar, mungkin 7, berapa, tetapi tsunami-nya besar di pantai begitu. Demikian juga di di Mentawai tahun 2010 itu ada gempa yang magnitudo 7,7 itu
dia mengalami tsunami juga begitu, yang tingginya 8 meter di darat. Jadi sebenarnya sumber tsunami itu banyak, tergantung pada pertama, apakah dia digenerasi oleh ditimbulkan oleh gempa di zona subduksi ya, di zona megatrust namanya. Kemudian apakah dipicu oleh adanya longsor bawah laut atau ada letusan gunung api bawah laut begitu, atau ketiga-tiganya bersamaan begitu, atau salah satu dari keduanya begitu. Nah, kalau kita lihat di selatan Jawa ini yang ada adalah kemungkinan besar gempa itu mungkin juga gempa besar bisa terjadi begitu. Namun demikian kita harus mewaspadai juga gempa yang tidak terlalu besar gitu. Yang magnitudo 7, magnitudo 8 kurang, 6, 7 begitu ya. Tetapi bisa menghasilkan tsunami juga begitu. Itu tergantung di mana gempa itu terjadi dan juga bagaimana morfologi di apa yang kita namakan sebagai palung itu begitu. Kira-kira demikian, Mbak. Jadi landasan ilmiahnya itu sangat kompleks begitu. Sehingga kalau kita mau melakukan pemodelan untuk melihat apakah satu gempa itu berpotensi, kalau kita melihat gempa yang ada di zona subduksi itu berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak, kita harus melihat dari berbagai aspek ilmiah yang bisa kita elaborasi lebih lanjut begitu. Misalnya, sekarang kan orang lagi ini ya Mbak ya, lagi ngetren tuh megatrust begitu ya. Sejak tahun 2010-11 itu kan orang megatrust di Sumatera begitu. Sekarang megatrustnya pindah ke Jawa begitu. Sebenarnya apa sih megatrust itu gitu kan? Jadi itu yang kita harus pelajari lebih dalam oleh para peneliti begitu. Jadi bagaimana megatrust itu potongan dari zona subduksi masuk ke tumbukan antar lempeng. Kalau dalam kasus selatan Jawa adalah lempeng Samudra Hindia di bawah lempeng benua Asia, itu pada segmen sekitar pada kedalaman 10 hingga 30 km dia mengalami zona kuncian yang bisa menghasilkan energi gempa itu gitu. Kalau kedalaman 0 sampai 10 kurang lebih 10 km itu dia bisa bisa masuk dalam zona subduksi dengan baik, tidak menghimpun energi di situ pada kedalaman 10 hingga 30-40 km. Itulah terakumulasi energi yang kita sebut sebagai zona patahan megatrust itu. Jadi mega itu kan besar, trust itu patah naik begitu. Jadi kira-kira demikian. Jadi harus kita tindak lanjuti dengan studi lebih lanjut begitu yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi sifat dari megatrust ini. Jadi kita memang untuk studi yang sifatnya regional, karena Pak Ilik sebenarnya kan dan teman-teman di ITB dan BMKG itu menggunakan perekaman seismometer dan juga GPS, Mbak. GPS itu ground positioning system begitu. Kalau misalkan GPS yang di mobil itu kan untuk melihat lokasi mobil. Kalau yang digunakan teman-teman di ITB dan di BMKG dan BIG itu digunakan untuk mengamati pergerakan lempeng itu begitu. Jadi metode ini dengan menggunakan seismometer dan GPS ini kan merekam sumber gempa dari tempat yang jauh dari sumbernya begitu. Sehingga ketelitiannya berkisar antara 10 kilometeran begitu. Jadi ini perlu kita perdalam lagi supaya kita bisa bisa meningkatkan ketelitiannya gitu, Mbak. Sama dengan metode simulasi yang mereka dilakukan oleh teman-teman di ITB dan BMKG. Mereka menggunakan data batimetri yang diturunkan dari satelit begitu. Satelit kan jauh ya. Jadi kemungkinan besar masih ada peluang untuk kita untuk memperdalam lagi riset itu begitu. Menggunakan model dasar laut yang lebih baik dan lebih rapat begitu, sehingga hasil yang dihasilkan lebih mendekati kenyataan. Apakah lebih besar atau lebih kecil kita belum tahu. Tapi begitu kita tahu kondisi dasar laut yang sebenarnya, baru kita bisa melakukan studi dengan lebih sistematif, masif dan masif gitu, Mbak. Kira-kira TSM ya, Pak ya? Ya, terstruktur masif dan terstruktur sistematis dan masif gitu. Iya. Memang ini harus kita attack begitu, Mbak. Jadi problem gempa dan tsunami di Indonesia itu harus kita attack secara TSM gitu. Karena apa? Negeri kita memang ya ada di zona subduksi itu gitu, di tumbukan antar lempeng itu. Ini baru di barat Sumatera, selatan Jawa gitu ya. Nanti kita masuk ke Maluku lebih kompleks lagi begitu. Jadi ini tapi Pak, dari penelitian yang dilakukan LIPI nih Pak, sebenarnya bagaimana potensi tsunami yang ada di Indonesia, Pak? Nah begini, kalau kita melihat ini tidak hanya penelitian LIPI ya Mbak ya, penelitian para ahli ilmu kebumian di Indonesia yang termasuk yang dihimpun oleh PUPR dalam bentuk buku
mereka bikin buku untuk peta gempa nasional begitu. Nah, di situ saya sebutkan secara garis besar sekali lagi yang sejauh kita ketahui saat ini adalah sumber gempa dan tsunami yang ada di Indonesia begitu. Memang di dalam buku itu diceritakan bahwa ada sebenarnya banyak sekali sumber gempa yang belum kita ketahui begitu. Dan ada banyak segmen megatrust yang juga belum kita ketahui. Jadi itu yang perlu kita studi secara tadi terstruktur masif dan terstruktur sistematif dan masif tadi begitu. Tidak bisa cuma sepotong di sini, sepotong di sana, begitu. Nanti tiba-tiba kita umumkan, masyarakat bingung gitu kan. Sebenarnya pola-pola ini kan sering sekali terjadi gitu ya. Dulu ada lagi seorang peneliti yang menyampaikan ada tsunami yang potensinya berapa puluh meter begitu kan. Masyarakat menjadi apa namanya Mbak, galau ya, dan resah gitu, meresahkan masyarakat begitu. Nah ini hal-hal seperti ini sebenarnya kita harus memerlukan strategi komunikasi, Mbak, menurut kami yang harus benar-benar dipikirkan secara matang begitu supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan ilmu pengetahuan itu dengan baik pada masyarakat begitu sehingga masyarakatnya tercerahkan, tidak mengalami kepanikan dan keresahan begitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah potensi, masalah tingginya 20 meter dan sebagainya, itu sebenarnya ranah akademis ya, Mbak. Karena sekali lagi hal-hal itu bisa kita challenge begitu sebenarnya. Ya toh, tetapi begitu kita masuk ke dalam masyarakat, jadi masyarakat menerima sebagai suatu kebenaran gitu. Ya kan? Padahal kan belum tentu juga, namanya juga saintifik kan. Barangkali dengan metode yang baru bisa jadi malah potensinya lebih tinggi atau dengan metode yang baru potensinya malah lebih rendah gitu. Kan bisa saja. Dengan pada saat kita melihat masalah yang sama. Hanya karena metode yang digunakan secara saintifik itu kan perlu kita perdalam ya. Artinya perlu kita tinjau lebih dalam lagi gitu. Jadi itu tidak menurut saya itu tidak satu-satunya kebenaran, tapi itu masih harus kita tindak lanjuti lagi supaya apa? Supaya pengetahuan kita lengkap begitu. Jadi dari skala yang ketelitiannya katakanlah 10 meter, 10 kilometer, 10, 11, 12 kilometer, maksudnya ketelitian baik vertikal begitu ya. Kemudian kita gunakan metode-metode yang lebih in situ begitu. Artinya kita menggunakan data yang langsung kita ambil dari titik yang terdekat dengan sumber gempa itu. Kalau bisa kita lihat sendiri ada nggak sih patahannya gitu. Kan sekarang ada banyak alat yang bisa kita gunakan. Nah iya, kira-kira di laut mana nih Pak yang paling berpotensi tsunami di Indonesia Pak? Semuanya Mbak. Wow. Mohon maaf ya. Tapi memang kalau kita lihat ini kan baru potensi ya Mbak. Potensi itu artinya apa? Struktur yang mungkin bergerak pada saat terjadi gempa di bawah laut begitu. Ataupun gempa di darat tapi efeknya ke laut kayak di Palu kemarin kan begitu. Siapa sih yang mau menduga Mbak di Palu akan ada tsunami sama tsunami dan juga likuifaksi sedemikian masif? Nggak ada yang menduga Mbak. Gempanya atau di darat kan? Kok tiba-tiba lautnya yang jadi tsunami gitu kan? Nggak ada yang menduga. Nah, justru inilah hal-hal seperti yang perlu kita teliti lebih lanjut lagi kayak begitu. Jadi misalnya di sepanjang zona subduksi barat Sumatera begitu kan, selatan Jawa. Nah, di Selat Malaka tidak ada sumber gempa kan, di sana kan namanya back arc gitu, Mbak. Artinya di belakang dari zona subduksi gitu kan, tidak ada gempa yang sumber gempa yang besar, maka kita pandang di Selat Malaka tidak, potensi gempanya lebih kecil gitu. Kemudian di di Laut Jawa itu kalaupun ada tsunami itu hasilnya dari difraksi gelombang yang datang dari Selat Sunda ataupun Selat Bali, Lombok dan seterusnya begitu. Kemudian selat antara Kalimantan dan Sulawesi itu mungkin juga karena sudah ada struktur sesar aktif dan juga tebing yang sangat curam begitu. Nah, di Mentawai ini spesifik Mbak, karena apa? Mentawai itu kan terletak di Pulau Sumatera ya. Kemudian ada Kepulauan Mentawai di depannya di barat Sumatera itu kan. Ini sangat spesifik, cuma ada satu-satunya ini di dunia begitu. Di mana dalam satu zona subduksi itu ada rangkaian pulau yang nongol di tengahnya begitu. Jadi ini sangat spesifik dan itu mempermudah kita dalam mempelajari perilaku kegempaan di daerah itu begitu. Karena kita bisa pasang GPS di kepulauan itu begitu. Dan teman-teman di Pusat Penelitian Geoteknologi sudah memasang sekitar 56 kalau nggak salah stasiun GPS di Mentawai dan Sumatera supaya kita bisa melihat pergerakan lempengnya dengan lebih baik begitu. Jadi ada banyak sekali variasinya, Mbak. Berarti bisa dibilang
tanpa ada maksud menakuti masyarakat nih ya. Berarti bisa dibilang bahwa semua daerah di Indonesia ini rawan tsunami ya? Sebagian besar begitu Mbak, itu rawan tsunami begitu. Sebagian besar. Kementerian PUPR sudah menerbitkan buku pedomannya itu. Kita bisa lihat di situ petanya gitu. Tapi pada umumnya kita itu memang ya demikian. Karena sebagai konsekuensi logis dari tumbukan antar lempeng tadi yang bisa menghasilkan pertama kita bisa ada sumber daya, kan ada emas, migas, kemudian mineral berharga, emas dan lain sebagainya, ada batu bara. Itu dia juga berpotensi untuk menghasilkan sebagai sumber bencana. Begitu. Jadi satu paket lah Mbak, karena kan pada saat tumbukan antar lempeng itu terjadi berbagai macam reaksi geologi dan kimiawi yang bisa menghasilkan itu. Begitu. Ini terjadi terus menerus Mbak. Kita nggak bisa kok ini baru sekarang, tidak. Dulu juga sudah ada. Gitu. Cuma mungkin kita lupa, gitu, ya kan? Gitu aja. Padahal sebenarnya zaman dulu tahun 1674 itu ada tsunami besar di Ambon sana, begitu, ya kan? Tapi kan kita di Jawa kan nggak tahu, gitu kan? Tahun kemudian tahun 18 berapa di Ambon juga ada lagi. Di Jawa juga banyak gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin kita juga belum tahu. Di Aceh berdasarkan penelitian terhadap endapan di satu gua yang dulunya pernah terendam air, itu bisa kita lihat perlapisannya. Ada berapa periode tsunami yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya gempa bumi dan tsunami itu sudah jamak kita hadapi sebagai manusia atau sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, di Nusantara begitu. Dan itu juga terekam di banyak manuskrip kuno kita gitu. Dan tulisan-tulisan dari sumber-sumber yang lain begitu. Bahkan ada peneliti yang mencoba untuk mengkait-kaitkan antara mitos-mitos dan kenyataan geologisnya begitu. Apakah itu atau memang bisa menjelaskan, kita nggak tahu juga gitu. Kembali lagi, penelitian yang sifatnya in situ detail itu perlu kita lakukan gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Nugroho. Ya. Potensi tsunami di Indonesia ini sangat besar, tapi mitigasi bencana di Indonesia juga lemah ya. Terbukti alat pendeteksi tsunami banyak yang rusak. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, Pak? Nah, sebenarnya Mbak, upaya pemerintah tuh kalau kami mengikuti ya Mbak, itu sudah dalam tahap yang menurut kami itu effortnya sudah cukup besar gitu. Yang pertama itu ada dua macam mitigasi. Yang pertama sifatnya struktural dan yang kedua kultural begitu. Yang struktural itu artinya apa? Kita mencoba untuk mendeploy semua teknologi yang ada begitu. Untuk apa? Untuk mempercepat. Ya kalau teman-teman di BMKG, mereka ingin mempercepat bagaimana kita menentukan lokasi gempa terjadi dan juga berapa besarnya gitu. Kemudian dengan penentuan itu, teman-teman di BMKG mencoba untuk memasukkan dalam skenario gitu, diuji oleh mereka skenario itu, sehingga pada menit ketiga atau menit keempat setelah gempa terjadi, mereka bisa sedikit banyak dengan gambaran pada kita semua titik gempanya di mana dan berpotensi atau tidak begitu. Dan itu didispatch lewat internet dan lain sebagainya begitu, sehingga kita bisa lihat tuh ada gempa tiba-tiba kalau kita pakai aplikasi ya, kita bisa tahu jam segini ada notifikasi ada gempa magnitudo 2,4 di mana tidak berpotensi tsunami gitu. Pada saat gempa Palu kan juga udah muncul gitu. Sebenarnya notifikasi, tapi kembali itu perlu kita refine. Dengan apa? Dengan informasi dan juga dengan teori-teori yang baru begitu. Jadi aspek struktural ini mulai dengan memperkuat monitoring gempa, karena gempa adalah salah satu penyebab utama dari tsunami, juga aktivitas vulkanik begitu ya oleh teman-teman di PVMBG begitu. Itu mereka udah bisa berkomunikasi satu sama lain, dan itu ada sangat bagus sekali begitu. Kemudian mendeploy teman-teman di BPPT bertugas untuk mendeploy buoy begitu Mbak. Apa sih yang membedakan buoy itu? Dia merekam tekanan dasar laut apabila terjadi gempa, sehingga kita, dan juga tinggi muka air, tinggi airnya itu ya, tinggi kolom airnya, sehingga kita bisa menduga kalau ada gempa itu bakal ada tsunami atau tidak gitu. Nah, dari aspek teknologi ini sebenarnya kita sudah mencoba yang terbaik yang ada. Sampai teman-teman BMKG juga mendeploy cable based tsunami meter gitu. Akan mendeploy itu begitu. Nah, itu kan sebenarnya kita mencoba hal terbaik yang kita punya saat ini, yang di dunia ada saat ini gitu. Meskipun belum dalam tahap yang secanggih yang dimiliki Jepang gitu ya.
karena mereka yang paling canggih merancang alat deteksi dan untuk mitigasi tsunami ini. Namun demikian secara struktural kita sudah berusaha untuk memenuhi itu. Dan itu akan evolving terus ya Mbak, ya terus begitu. Perbaiki sistem tsunami, updating sistemnya dan sebagainya. Updating software-software yang digunakan dan teori-teori serta simulasi yang digunakan begitu, skenario-skenario yang digunakan dengan memasukkan informasi-informasi terbaru begitu. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan pendekatan pada masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pendidikan masyarakat itu sangat penting untuk dilakukan begitu. Karena apa? Subjeknya ini kan masyarakat sebenarnya. Ya toh, kalau peneliti ya melakukan penelitian, gitu. Tapi pada akhirnya hasil penelitian itu harus digunakan sebagai ini ya Mbak ya pengambilan keputusan yang berdasarkan ilmiah, gitu. Science based policy atau evidence based policy begitu. Yang ini harus dapat ditranslasikan kepada masyarakat dengan baik gitu. Nah, aspek komunikasi kebencanaan, komunikasi, ilmu pengetahuan dan literasi ini sebenarnya yang perlu kita lebih tingkatkan oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah. Jadi pada saat aspek kultural inilah yang perlu kita tingkatkan bersama-sama, baik dari komponen pemerintah, lewat pendidikan masyarakat, lewat pendidikan usia dini, lewat organisasi-organisasi non-pemerintahan, dan oleh masyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya subjek dari mitigasi bencana itu adalah masyarakat. Bagaimana kita menyelamatkan masyarakat itu, gitu. Jadi sebenarnya inilah pentingnya teman-teman di media, begitu juga sangat penting. Karena apa? Masyarakat itu lebih percaya media kan sebenarnya. Yang bisa mentranslasikan teman-teman di media sebenarnya. Saya kan kalau ngomong megatrust segala macam kan, ya dalam kerangka saya itu kan ya paper-paper ilmiah yang saya tulis itu gitu. Jadi bahasanya kan juga bahasa kaku begitu. Nah, teman-teman media inilah yang memiliki kemampuan mentranslasikan pengetahuan-pengetahuan itu ke dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu paham, memahami, mau memahami dan terpapar informasi yang baik dan benar begitu. Sehingga mereka dapat apa ya Mbak ya? Dapat bereaksi dengan semestinya. Dapat pesannya gitu ya? Iya, dapat pesannya. Kita benar betul Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah ya. Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Sukses dan sehat dan sukses selalu Pak Nugroho. Siap, terima kasih banyak Mbak. Baik netizen, demikian perbincangan saya bersama ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nugroho Dwi Hananto. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.